Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru di episode ini nih kita salam barengan. Kompak. Kenapa sih sebenarnya Bisa nggak kita diulang lagi nih sampai dari episode awal nih? Tapi gue pengen lagi salam lagi sekali lagi. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan barusan ya dibilang lu nggak kompak nggak kayak gini. Oh iya. Udahlah episode berikutnya aja. Gimana Stop? Enak ya Stop kok salam barengan. Tadi dari briefingnya udah bagus sih. Cuman penonton belum tepuk tangan tadi. Kurang bayaran. Kurang bayarannya Ustaz masalah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya kabarnya dong. Oh iya, Stop apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Stop bosan gak sih kita tanyain kabar terus? Secara Harfiah. accord. Tuh, jawaban jujur tapi direkam. Astagfirullah. Happy, senang bisa kumpul-kumpul sama orang spesies kalian ini. Spesies. Emang kita berbeda ya Stop? Berbeda, sangat jelas. Sangat jelas. Astagfirullahaladzim. Allah. Ingat, kita ingetin lagi dong. Kembali Apa lagi tuh? nih di program kita yaitu ASTJ. Lo yang nanya. Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Kayaknya Ustadz juga bosen ya denger ini. Jangan bosan Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoin sama Allah Ustadz. Amin ya Ustadz ya. Oh, kita kan kontraknya 1000 episode. Dan dibayar lewat pahala. Jariah. Amin. Begini Ya Allah. amat nyari jariah ya. Oke deh Ustadz, tanpa berlama-lama nih kita langsung kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dari penonton, dari follower Instagramnya Terang Jakarta, dari jamaah dari Terang Jakarta. Iya. Banyak dari 7.001 yang kemarin kita ambil gitu. Oh nggak usah dikomen. Hampir nih saya selpet Ustadz. Maksud Boleh setiap nggak sih? episode ada ini dulu. Oh bukan 7.001, 5.001. Terusin aja ya. Intinya buat ngulangin lagi ke teman-teman, ngingetin pertanyaan yang masuk banyak banget teman-teman, dan kita mohon maaf juga mungkin susah juga milihnya mana yang harus ditanyain duluan, mana yang nanti, karena bagus-bagus pertanyaannya. Masya Allah. Unik-unik pertanyaannya. Tapi relate buat kita semua insya Allah. Insya Allah. Oke, kita langsung aja Bang Andi ya ke pertanyaan Siap. berikutnya. Kali ini gue yang nanya kali ya. Oh, boleh deh, boleh. Oke. Jadi gini, Stad. Emang kalau Kan tadi emang kalau gue ya? Kan tadi gue. Oh, lo gitu ya. Ini udah deal tadi kita nih. Silakan. Oke. Yang mana tadi ya? Nih. Mana nih? Atas nama Agus loh. ini. Gak ada, Gak ada. Joni tuh. Joni. Gini Stat. Pas tentang sholat Jumat nih Stat. Oke. Emang kalau kita sholat Jumat pas khutbah nih Ustaz, Oke. kita main HP. Emang sholatnya nggak sah ya Ustaz? Atau nggak main HP deh, mungkin yang lain juga kali ya, kayak datang telat kadang katanya nggak sah. Iya, Atau gimana Ustaz. sih, nggak dapat pahala atau gimana? Jadi kalau memang nggak dapat pahalanya, buat apa sholat Jumat gitu? Mending diganti sholat zuhur aja. Gitu, Ustaz. Intinya pertanyaan begitu Ustaz. Makin unik pertanyaannya di sini. Ini kan Saya menarik. juga makin bingung Ustaz. Orang kan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu, Iya. baru khutbah. Baru khutbah. Udah selesai dong, sholatnya udah Iya. salam baru khutbah. Ini kan khutbah Jumat ya, Iya, Ustaz. kan khotib baru khutbah, belum sholat. Heeh. Terus kemudian ada khotib naik ke mimbar, terus kita dengerinnya sambil main handphone atau main games. Kok bisa Jumatnya nggak sah, sholat Jumat orang sholatnya aja belum? Oh. Nangkap gak nih maksudnya? Oh, oke, Iya, oke. iya. Nangkap kan? Belum mulai sholat kan? Oh, iya, Yang penting pas sholat nggak main games. Iya kan? Bener. Ini pertanyaan yang model begini, ini yang bikin beberapa orang ngawur. Ampun. Jadi ini mas secara logika Oke. sangat logis sekali dan merusak alam berpikir kita. Orang sholat belum mulai sob, ya kan? oke, Kita baru oke. dengerin khutbah. Iya. Lah kok tanpa bisa sholatnya nggak sah, orang sholatnya aja belum mulai kan gitu. Nah ini menarik. Iya. Nah, gimana, Emang Ustaz? untunglah kita ngaji. Lah kalau nggak ngaji emang kacau nih. Model begini besok malah jadi mabar. Khotib nih udah naik di belakang mabar. Lu nyerang. Lu pakai senjata ini. La ilaha illallah. Anta subhanaka innaka antal alimin. Jadi ini yang harus diketahui. Jadi sholat Jumat Ya. itu ada beberapa ketentuan yang nggak bisa kita tinggalkan. Jadi paketan sholat Jumat itu adalah khutbah
Jumat. Oke. Saya ulang, paketan sholat Jumat, ya sholat Jumatnya, ya include beserta khutbah Jumatnya. Jadi jangankan main games, sampai Rasulullah ngingetin kalau ada khotib naik mimbar menyampaikan khutbah, kita ngobrol aja itu sudah dianggap batal Jumatnya. Oke. Bahkan sampai kemudian kita bilang sama orang lain, misalkan ada orang yang ngobrol, woi jangan ngobrol. Nah itu ngobrol. Jadi sama-sama ngingetin. Lah kalau begitu modelnya itu pun juga jadi problem. Nah jadi udah sepaket sama khutbahnya. Oke. Kecuali bagian-bagian yang memang di luar kapasitas kita. Misalnya ini khutbah Jumat. Ada dong beberapa orang yang jadi khotib semangat banget kan. Bener. Jadi kalau kita dengerin ceramahnya, Masya Allah. Ada yang memang modelnya memang begitu syahdu kan. Sehingga kemudian semua orang memahami anggukan-anggukannya tuh konstan gitu, stabil gitu kan, alias tidur kan. Malah ada loh Di, Via, jangan salah loh. Ada orang yang kemudian ini khutbah Jumat nih, Jumat pertama nih. Terus dia datang saking ngantuknya dia tidur. Itu dia sampai kemudian ketemu lagi Jumat depan. Mimpinya sambungan Jumat yang kemarin bersambung sampai modelnya begitu dia bilang. Nah, mimpinya kita pada Jumat. Nah, kalau di luar kapasitas kita, emang udah capek banget pekerjaan kita. Terus kemudian kita datang sholat Jumat pas khotibnya tausiah khutbah kita ngantuk. Jadi kalau memang kita ketiduran sepersekian detik, nggak ada masalah. Memang kita nggak planningin buat tidur. Nah, jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau daripada tidur Ustaz, mendingan main games. Ini penggunaan daripadanya ini loh yang kurang pas gitu loh. Ya kan? Ya daripada tidur, dia mendingan lu dengerin gitu kan. Daripada tidur mendingan nyimak. Jangan malah yang lebih buruk ke yang mendingan buruk. Jangan, itu salah. Nah, itu yang kemudian harus kita ingetin. Cuma tadi kan menarik. Tapi kalau terlambat Ustaz, nah ini beda. Kalau ada uzur syar'i yang membuat dia terlambat, jadi giliran datang dia cuma dapat kebagian khutbah Jumat kedua, itu ndak ada masalah kalau memang ada uzur. Misalnya dia harus menjaga orang tuanya atau dia harus mengantar orang tuanya juga, sementara orang tuanya sepuh harus jalan pelan-pelan ternyata sampai telat, ya ndak ada masalah. Kalau ada uzur ya. Misalnya lagi adalah beberapa orang yang pekerjaannya di kantor, dia baru istirahat di waktu khotib baru naik nih, sehingga nyampe masjid dia udah telat, nggak ada masalah, itu nggak apa-apa, karena dia nggak punya kuasa buat menentukan waktunya kan. Nah, hal ini nggak ada masalah kalau kemudian kita telat, tapi telatnya pada khutbahnya. Tapi kalau Jumat sholatnya telat, ya nggak termasuk Jumat. Jadi siapa orang yang tidak mendapatkan Jumat di rakaat pertamanya, ya berarti dia tidak mendapatkan Jumat. Berarti nggak bisa masuk. Nggak pernah kita ngelihat nengok ada orang masbuk kan? Iya juga sih. Ya kan nggak pernah ngelihat kan? Ya karena nggak bisa. Jumat itu nggak bisa. Kita nggak bisa kemudian ada orang Jumatan, terus kemudian datang kita jamaah sendiri, terus dia khutbah sendiri, datang cuma berempat, terus dia bilang agama keren, dia bilang bikin Islam baru nih. Nah itu nggak bisa. Jadi selama udzur nggak apa-apa. Tapi main games mutlak membatalkan. Ada yang lebih parah sampai ke mabar. Terus dia bikin janjian sama imamnya ngikut gitu kan, khotibnya ngikut, ya lu lebih parah, udah semesjid udah itu parah. Nah, Satu game 10 menit ya. ini yang kemudian nggak boleh nih, karena hal-hal ini yang kemudian tapi ini benar Vi, banyak orang yang nggak paham ini sehingga kemudian namanya nggak tahu ya, kita anggap dia awam. Banyak banget yang kemudian orang itu khotib khutbah Jumat, jangankan main games lah, termasuk terima WhatsApp. Ini gokil banget sih. Ada khutbah Jumat terus dia WhatsAppan, "Bro, gimana kabar Ustaz? Makan siang di mana kita?" Terus masih aja sampai kemudian komat baru ditaruh handphonenya. Ya batal Jumatnya. Nggak boleh. Jadi caranya Jadi biar nggak main HP-nya taruh di sini Ustaz. Jadi ngelihat. otomatis YouTube, ngelihat YouTube gitu kan. Nah ini juga nggak boleh. Jadi pokoknya makanya kan kalau kita sebelum sholat udah banyak diinformasikan. Pokoknya Bapak Ibu yang bawa handphone tolong di nonaktifkan, bukan dimatikan. Iya. Karena kalau dimatikan maknanya ambigu nih. Karena yang bawa handphone
tolong dimatikan. Wah itu banyak pertumpahan darah nih. Bener ini. Kalimatnya harus bener. Coba kan, coba imam-imam kan harus pas loh. Coba jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, handphone dan lain sebagainya tolong dimatikan. Wah itu bisa berdarah-darah. Orangnya atau HP-nya nih yang dimatikan. Maksudnya handphonenya kan. Nah, makanya nggak boleh, bukan cuma games, WhatsApp, YouTube, update status, termasuk lu foto gitu loh. Cekrek. Terus kita bikin status, guys, sholat Jumat, khotib lagi naik di atas mimbar, batal. Nggak bisa. Makanya kita nggak, bahkan para ulama aja mengingatkan afdolnya kalau khutbah, khotib sedang khutbah, kita nggak berzikir yang lain kecuali nyimak. Kita nggak bisa khutbah, khotib mulai, lu kemudian kita zikir kalimat lain, kita sibuk dengan sendiri gitu. Itu nggak bisa. Apa sebabnya? Karena ini rukun. Jadi kita harus kemudian mendengarkan itu sampai tuntas, sampai baik. Jadi catatan penting tuh, Vi. Bukan cuma sekedar game, termasuk nanyain Gi apa? Dah MKN long. Yang kayak gitu-gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh udah paling malas banget. Masih ingat gimana kalau suara buaya? Assalamualaikum. Jangan lupa sholat tahajud ya. Aduh. Tapi alhamdulillah juga saya juga belum pernah lihat orang lagi sholat nge-live gitu sih Ustaz. Alhamdulillah belum. Iya. Rokat kedua nih. Tapi kalau sebelum Jumatan banyak Ustaz. Banyak. Ganteng, malah pokoknya sholat Jumat dulu biar gantengnya nambah. Iya. Paling gitu-gitu doang. Gue tadi mau nanya apa ya? Kok jadi lupa ya? Bang Andi gimana Bang Andi? Lu pinter banget lu. Sambil inget-inget. Pinter banget lah. Aduh, tadi udah di ujung nih. Ada kayaknya kita tanyakan. Itu semua sudah dijawab sama Ustadz, alhamdulillah kok. Kalau semua pertanyaan dijawab, mungkin penampilan. Penampilan yang belum. Jadi ya intinya begitu ya Ustadz ya. Jadi lebih baik itu jangan lebih baik lu mendengarkan karena itu rukun dari sholat Jumat itu sendiri. Kalau lu nggak ngelakuin itu bisa dibilang batal, Ustaz. Bisa batal. Batal. Jadi jangan beranggapan sholat Jumat cuma sholatnya aja. Termasuk khutbahnya paketan. Khutbahnya itu sudah paketan rukun buat sholat Jumat. Oke, Ustaz, saya baru ingat Ustaz. Oke. Saya tuh pernah lihat Ustaz keadaan di suatu masjid. Jadi mungkin jamaahnya tuh lebih banyak daripada kapasitas masjid Ustaz. Nah, jadi pas sholat Jumat ternyata nggak cukup masjidnya. Jadi ada beberapa yang nggak dapat tempat, nunggu sampai sholatnya selesai, baru mulai sholat Jumat lagi kayak kloter 2 gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Salah itu. Itu salah. Kejadian Ustaz, lihat. Salah itu. Jadi kalau memang sekiranya kita kemudian sholat Jumat misalnya, terus kemudian tempatnya sudah nggak cukup, nggak mungkin menampung, maka bisa dilakukan di mana saja. Misalnya ya udah pakai emperan, jalanan, segala macam, meluas kemana aja. Termasuk kalau misalnya masjid itu nempel dengan rumah-rumah warga, nggak apa-apa kita pakai pelatarannya. Bukan komplek-kompleknya itu nggak apa-apa, kayak kita di Masjidil Haram kan. Itu sampai ke bawah-bawah gitu kan. Kita ke pelataran-pelataran itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita bikin kloter-kloter, nah ini problem nih. Ini problem kan. Pertama problemnya gimana? Nyari khotibnya kan. Karena khutbah Jumat itu ada rukunnya. Misalkan khutbah Jumat lupa mengingatkan dengan takwa, nggak masuk, batal. Khutbah juga ada rukun-rukun. Iya, maka si khotib nanggung pesannya. Terus kemudian khutbah dalam Jumat terdiri dari 2 khutbah. Dia lupa cuma 1, ya dia tanggung. Jadi beda banget. Dan khutbah Jumat nggak boleh kemudian lain sama ceramah ya. Kalau ceramah kita boleh ada jokesnya. Khutbah Jumat nggak boleh ada jokes, nggak boleh ada interaksi. Coba jamaah semuanya boleh diangkat tangannya. Mana yang kemudian nggak bisa. Makanya kalau nanti lu ngelihat gue khutbah Jumat, lu nggak usah nunggu mana jokesnya nih. Jokesnya mana Ustaz? Saya khutbah Jumat ngisi di daerah Bintara, udah selesai jamaah pada nyamperin. Saya nungguin mana lucunya Ustaz. Ini saya pengen kemplang aja. Saya pikir ini ceramah bebas apa? Masya Allah. Ustaz. Ampun, Masya Allah. Jadi nggak ada, biasa aja karena khutbah Jumat itu singkat. Makanya nggak bisa kita isi dengan hal yang udah isinya cuma mengingatkan, terutama pada takwaan kita yang laksanain perintahnya Allah, ngejauhin larangan. Nggak ada perlu ada interaksi yang lain. Nggak bisa kemudian
Di Indonesia zaman itu kemudian kita perang, kita nggak punya senjata apapun. Belanda punya meriam, kita nggak punya satu-satunya meriam, kita punya meriam Belina. Itu terus jamaah pada ketawa, batal udah. Nggak bisa kita bilang, ini nih Ustadz yang gue cari nih. Emang nih Jumat yang begini nih, yang ada warnanya. Nggak bisa. Itu lain. Kalau kajian boleh, kalau acara yang lain boleh, kalau tablik akbar boleh, kalau khutbah Jumat ada rukunnya. Makanya banyak orang bisa ceramah, tausiah di mana saja, tapi kalau khutbah Jumat dia nggak mau ambil, Vi. Karena memang ada protokolnya, udah siap banget, nggak bisa, udah harus mulai ada kalimat hamdalah, wasiat takwa, baca Qur'annya, nanti di akhir ada doa buat kaum muslimin dan muslimat, udah nggak boleh lupa itu, tanggung semuanya dia. Aduh, Gitu. nggak sembarangan Ustaz, Nggak pokoknya. bisa, jadi nggak bisa kemudian kita inget-inget atau kita masukkan jok-jok di situ. Jadi jangan harap kalau saya ceramah di pas Jumat, jangan lu nunggu lucunya di mana, ini nggak usah, nggak bakalan ada. Aduh, pokoknya tentang sholat Jumat ini pasti masukannya juga buat kita. Buat Karena kita. pasti kita juga sering mengalami hal-hal itu. Bener. Mungkin kita juga masih sering main HP dan segala macam. Pasti. Udah, pokoknya terima kasih Ustadz buat Sami-sami. masukan-masukannya. Semoga bisa kita amalkan juga ya. Amin. Oke. Insya Allah. Oke, kita closing Bang Andi. Langsung aja, gaskan. Oke, kita closing. Sampai sekian dulu episode 5. Episode 5 ya nih ya? Insya Allah benar. Lanjut. Insya Allah benar. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Sami-sami Andi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya di ASTJ. Lu yang nanya, Kita yang bingung. Ustadz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.